Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini aku mau bikin salah satu olahan singkong, yaitu comro. Rasanya itu enak banget, apalagi kalau misalkan dimakan pas lagi hangat-hangatnya pakai cabai rawit, dijamin pasti nagih banget. Resep ini dijamin anti gagal ya teman-teman. Rasanya itu enak, kemudian juga renyah dan wangi tentunya ya dari kelapa parutnya nanti. Jadi buat yang mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung aja ya simak videonya sampai selesai. Buat bikin comro ini, bahan pertama yang udah aku siapin untuk bagian luarannya, ini ada kelapa parut ya teman-teman. Aku pakai sekitar 250 gram atau sekitar setengah buah kelapa ukuran yang besar. Kemudian juga ini ada 1 kilo singkong yang udah diparut. Sedangkan untuk isiannya aku juga udah siapkan 2 papan oncom ya, atau sebanyak 200 gram. Untuk bumbu sambal oncomnya di sini aku juga udah siapin ada bawang putih ya teman-teman. Ini aku pakai 6 siung. Kemudian bawang merah 4 siung, kencurnya aku pakai 3 cm aja. Kemudian aku juga tambahkan cabai kering sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir aku pakai cabai rawit sebanyak 15 buah. Untuk cabai rawitnya ini disesuaikan aja ya teman-teman dengan selera. Kalau misalkan pengen lebih pedas lagi bisa ditambahkan aja untuk cabai rawitnya. Kemudian ini opsional aja ya, aku juga tambahkan 3 batang daun bawang yang udah diiris-iris. Semua bumbu yang udah aku sebutin tadi dihaluskan ya teman-teman sampai benar-benar halus, kurang lebih seperti ini. Ini aku ngehalusinya udah pakai minyak goreng ya teman-teman, sengaja agak banyakan supaya nanti pas numisnya itu kita nggak perlu tambahkan lagi minyak gorengnya. Kemudian untuk oncomnya kita haluskan aja ya seperti ini. Ini aku halusinya pakai garpu aja. Kalau misalkan kalian mau lebih gampang lagi, bisa diulek atau pakai chopper. Ini kita haluskan aja semuanya ya teman-teman sampai halus. Nah ini untuk oncomnya udah halus ya teman-teman. Sekarang kita lanjut buat bikin sambal oncomnya. Ini aku udah siapkan wajan. Kemudian kita tuangkan aja bumbu yang udah tadi kita haluskan. Dan kita tinggal tumis aja bumbunya sampai wangi dan juga mateng. Ini kita aduk-aduk aja supaya matangnya merata dan bagian bawahnya nggak gosong. Kalau misalkan bumbunya udah matang, kita langsung aja masukkan oncom yang tadi udah kita haluskan. Terus kita tinggal aduk-aduk aja sampai oncom dan juga bumbunya ini tercampur dengan merata. Tambahkan juga seasoning ya sesuai selera. Di sini aku pakai 1 bungkus penyedap rasa masako ayam. Kemudian buat kalian yang masakannya suka sedikit manis, bisa ditambahkan sedikit gula juga ya. Cuman di sini aku nggak pakai. Ini kita tinggal aduk-aduk aja semuanya sampai bumbunya tercampur dengan merata. Kemudian jangan lupa juga koreksi rasa ya. Kalau misalkan rasanya udah pas, ini aku langsung masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk kembali, cukup sampai daun bawangnya ini tercampur dengan merata aja, nggak perlu lama-lama ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, berarti sambal oncomnya udah mateng dan kita sajikan. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut buat ke step selanjutnya. Pertama, aku mau campurkan kelapa parutnya ke dalam parutan singkong. Kita campurkan aja ya semuanya kelapa parutnya. Kemudian aku juga tambahkan seasoning. Untuk seasoningnya sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini aku pakai 1 bungkus penyedap rasa terlebih dahulu. Kemudian kita campurkan aja semuanya sampai seasoning kelapa parut dan juga singkong parutnya ini tercampur dengan merata. Jangan lupa juga koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalkan rasanya kurang, kalian bisa tambahkan lagi seasoningnya. Ini aku juga tambahkan lagi sekitar 1/4 bungkus penyedap rasa. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur dengan merata. Setelah tercampur rata seperti ini, siap kita bentuk ya. Langsung aja kita ambil adonan singkongnya.
Kemudian kita pipihkan perlahan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian lanjut kita isi dengan sambal oncom. Terus kita tinggal tutup aja sampai sambal oncomnya ini tertutup. Kita tekan-tekan juga ya teman-teman, supaya nanti combronya itu padat dan gak hancur pas digorengnya. Kemudian kita tinggal rapihkan aja bentuk combronya ini sesuai selera ya. Kalau misalkan permukaannya udah rapi, udah mulus seperti ini, kita simpan ya. Kemudian kita ulangi stepnya sampai selesai. Nah ini dia ya teman-teman, untuk combronya udah selesai aku bentuk dan siap kita goreng. Dari semua bahan yang udah aku siapin tadi, itu jadinya banyak ya teman-teman, kurang lebih 30 buah. Nah sekarang kita lanjut buat goreng combronya. Ini aku udah panasin minyak goreng, kemudian kita langsung masukkan aja combronya ya, satu persatu. Terus kita goreng combronya ini dengan api cenderung kecil. Ini kita biarkan terlebih dahulu sebentar aja sampai satu sisinya ini sedikit matang, baru kita bolak-balik supaya combronya ini nggak hancur. Kalau misalkan salah satu sisinya udah kokoh, baru kita balik ya, kemudian kita tunggu lagi sampai sisi yang satunya itu kokoh. Nah ini combronya udah kokoh di semua sisi ya teman-teman. Kalau misalkan udah seperti ini, kita tinggal bolak-balik aja combronya sampai berubah warna jadi golden brown. Nah ini kalian bisa lihat ya, warnanya udah cantik banget. Kalau misalkan udah seperti ini, combronya udah mateng, siap kita angkat dan siap kita sajikan. Nah ini dia untuk combronya udah selesai aku bikin, jadinya seperti ini. Ini rasanya beneran enak banget. Kemudian juga combronya itu renyah tapi bagian dalamnya itu empuk. Cocok banget ya dijadikan teman ngopi ataupun ngeteh di rumah. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa like ya. Juga buat kalian yang belum subscribe, bantu dukung channel ini ya dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.